Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji, kebaikan, prasangka baik, iman itu hanya milik Allah. Yang mana karena nikmat, rahmat, kasih sayangnya, kuasanya, lindungannya, ridhonya, tatimmus shalihat, jadi sempurnalah semua kebaikan-kebaikan. Kita bisa datang di sini, bisa hadir kumpul sama-sama, bisa bangun subuh, itu semua karena Allah. Alhamdulillah. Ada yang pengen tapi tidak sampai, ada yang tidak pengen tapi dipaksa, ada yang datang karena tidak enak, macam-macam alasannya. Alhamdulillah kita juga kedatangan abang kita, Bang EN. Bang EN ini kalau di Pontianak banyak jabatannya. Baru gak duduk itu Bang EN. Sampai kapan lah Bang EN itu kena Ustaz? Sampai meninggal. Masa dia nanya saya kayak gitu? Usil sekali pertanyaan. Tanya nomor surat ke, nomor ayat ke. Kalau sama Bang EN bergurau terus, gurau lah. Mungkin nanti kalau Bang EN jenguk saya ke kuburan gitu, dah aku bilang deh, nah gitu lah mungkin bilang ngomongkan saya. Jangan ikut berperang, mati kan kau kata saya. Mungkin Bang EN ngomongkan saya gitu lah. Bisa saja saya duluan gitu kan, atau Bang EN duluan, wallahu a'lam. Tapi cerita mati itu udah selesai kami berdua diskusi. Dari awal-awal ngerintis Munzalan. Saya bilang, bro, tak bisa, ente kaya dengan pengusaha sukses. Tapi kalau ente tak ninggalkan yang baik-baik, apa gak bisnis ente itu? Saya bilang. Saya ngomong gitu saat saya masih kismin ya. Kalau Bang Endah kaya dari awal memang. Saudagar, pengusaha. Tapi pernah di Jogja ini, berapa? 300.000 ya? 300.000 untuk sebulan. Kuliah di UPN, jalan kaki sekilo tiap hari. Terus kalau nak makan, siapa yang cerita sama Bang Ipan? Bang Ipan Govinda. Bang En, udah makan belum? Dipikir Bang En ada duit. Kata Bang En, aku apa? Dia nak numpang makan. Nah, dia nak numpang makan. Bang En pun berpikir, aku nak numpang makan gak sama Ipan lah gitu. Jogja ini keras emang kehidupan Zokzan. Keras kehidupan Zokzan. Kecil bagi kita mungkin di Pontianak 200-300 ribu. Hingga orang sini 300-200 ribu tuh bisa makan berapa lama tuh? Seminggu ya. Masya Allah. Nah, kadang-kadang teman-teman tadi saya matikan lampu. Emang kadang-kadang kehidupan ini kita perlu matikan lampu. Terlalu banyak lampu di panggung, terlalu banyak sorotan sana, sorotan sini, terlalu banyak kamera manusia, bikin amalan kita jadi sia-sia. Ini tengok kamera manusia. Harusnya diomongkan. Terlalu banyak kamera manusia membuat amalan jadi sia-sia. Ada waktunya matikan lampu-lampu itu. Bagi tugas jelas. Bang EN di Munzalan. Tapi ada amanah baru, Masjid Ismu Yahya. Saya bilang, bro, bagi tugas bro. Tak bisa nih, mana nak ngerjakannya? Badan saya satu. Oke. Ini Pontianak, Serdam, apa nama daerah kita tuh? Parit Baru. Itu juga kawasannya sama kayak Munzalan di awal. Kiri kanan non muslim. Bahkan Bang En tuh depan pintu gerbang rumah ibadah gereja. Tapi saya bilang tidak usah untuk dimusuhi, tidak ada musuh kita. Saudara juga. Mereka beda akidah betul. Tapi kita dakwah kepada orang-orang yang ada sama-sama kita. Bagi tugas teman-teman.
PR dakwah ini masih amat sangat besar dan luas sekali. Di Munzalan beliau di ketua Badan Wakaf, koordinator kalau bahasanya di pondok itu. Badan Wakaf masih kapal Munzalan. Di Masjid Ismu Yahya sebagai pengasuh. Namanya pengasuh tuh teman-teman. Berarti yang diasuh tuh orang besar atau budak kecil? Di mana-mana tuh yang namanya pengasuh yang diasuh tuh udah kecil, badan ya besar. Salah. Ketunjuk maksudnya. Nah, itulah maksudnya antum duduk di sini itu. Baru paham. Baru turun ayatnya. Nah, inilah namanya dunia lucu-lucu. Apa namanya? Lucu-lucu. Nah, tengok badan ya besar. Janganlah kuat-kuat benar. Yang penting bapakku teko. Bapakku teko, aku sek tuku. Jadi hari ini judulnya dunia lucu. Coba lihat. Nggak dibayar, nggak dikasih duit, bikin kaos sendiri. Paskas Wonosobo. Yang nyuruh bikin tuh siapa? Udah tua, baju-baju seragam kok. Lebih lagi ada yang, besok dress code-nya warna kuning ya. Iya. Aduh, pengen datang SMK, jangan lupa dress code ya, Jeng. Wah, ini jamaah nih mulai ini kan. Yang mana Ustadz? Yang itu. Yang itu loh. Ya Allah. Cobalah lihat. Nah, inilah namanya dunia lucu-lucu. Lihatlah Ustaz, udah tadi udah cukup dah. Ya lihat, coba tengok. Dia keluar uang, mikul beras, ya keluar waktu. Bagi orang yang tidak ngerti dunia atau kampung akhirat, dibilang gila. Ngapain salto-salto pagi-pagi? Dress code udah lunas insya Allah ya. Ya Allah Ustadz katanya, cerah ceria Ustadz. Wah iya. Lo dunia ini lucu-lucu. Maka antum kalau ngelihat dunia ini harus bisa tertawa dan mentertawakan dunia. Coba diulang. Lo gimana ndak lucu? Badannya besar, tangannya kecil, ya kan? Kalau mengaum, ada yang tidak paham. Orang popo, ya ada asar nanti kita ketawa, ya kan? Sore, ditonton videonya. Apa maksud Ustaz nih ya? Badannya besar, terus tangannya kecil, terus kalau mengaum, terus nah, cobalah lihat badannya besar. Coba bilang. Bukan badannya besar. Tapi kan kalau badannya besar, tangannya kecil. Ini logonya besar, tonasenya kecil. Iya. Kapokmu kapan? Logonya besar, coba bilang. Tonasenya kecil. Kalau udah urusan madang, dia yang paling depan. Paskas gitu. Kok lucu saat pagi ini? Memang begitu lucunya. Logo aja yang besar, tonasenya. Kalau makan, dia yang paling depan. Aduh, masa dibilang Solo meneh iki. Kok Solo sih, sebut Solo gimana orang ini? Nggak boleh sebut kota. Aduh, logonya besar. Ketawa nggak kita dengar dia nih? Ketawa. Inilah dunia lucu-lucu ini. Sholatnya sering telat, tapi minta rezeki cepat. Lucu nggak? Lucu banget. Lihatlah kelakuan manusia itu. Tapi yang Allah takdirkan untuk membersamai dakwah ini, ya orang-orangnya ya kayak gini-gini ini mukanya.
Kayaknya udah ada pilihan lain lah kayaknya. Emang ini limited edition, apa? Limited edition. Yang mana Ustaz? Cobalah tengok nih. Tuh tengok tuh muka-mukanya tuh. Nah, itu yang kuning-kuning ya. Ya, boleh lambai ke kamera. Tanda sudah tidak kuat menghadapi kehidupan. Aduh, tuh lihat-lihat wajah-wajah mereka tuh. Ya Allah. Nah, apa tadi? Badannya besar. Omsetnya kecil. Kalau mau makan, dia paling depan. Aduh, ya Allah, saya bilang. Oh, sampun Kiai, sampun. Kulo sampun dahar, tapi badannya duduk. Ya, semoga apa yang kita makan jadi energi. Loh, kok langsung duduk energi beramal soleh? Kalau distribusi itu kan, sampun Kiai, mboten napa-napa Kiai. Macam saya tak tahu ya mulut itu. Inilah dunia. Ketika antum paham rumus dunia ini, antum pasti akan tertawa dan mentertawakan dunia ini. Alhamdulillah Ustadz sekarang sukanya ngelawak. Saya lagi ngajak orang senyum. Nggak usah serius-serius beneran untuk menghadapi dunia ini. Hari ini distribusi jalur sutra kayak alhamdulillah. Mustahil kurus tuh. Cita-citanya kurus, hobinya ngemil. Itu namanya mustahil. Ya Allah, dunia. Ada orang yang harusnya menolong, justru malah egois memikirkan diri sendiri. Ada orang yang harusnya mikirkan diri sendiri, justru malah berbuat totalitas untuk nolong agama Allah. Ini dunia. Kan antum gak usah cerita saldo lah sama saya. Antum lewat ya, tuh tahu dah saya saldo. Tapi orang-orang yang justru malah gak punya duit, terbatas rezekinya, malah sangat serius memikirkan orang lain. Itulah makhluk antik. Ya antum-antum ini. Saya banyak tawaran tempat lain, tapi saya pikir ketemu sama antum ini jauh lebih penting. Untuk bisa antum tertawa dan mentertawakan dunia. Kita kecil, tidak ada yang percaya. Ketika sudah mulai besar, dicurigai. Kalau ustadz miskin, dianggap ustadznya kere minta-minta, tidak percaya dia sama dakwah. Begitu ustadznya pakai baju yang bagus, penampilan yang baik, rapi, bersih, dia bilang makan duit. Enak betul dunia ini berprasangka. Masih lupa cerita tentang di sini jual ikan segar. Di sini jual ikan segar. Gimana di sini jual ikan segar? Begitu dia bilang, Pak, betul-betul mati. Matikan lampu, saya bilang. Matikan lampu betul-betul. Di sini jual ikan segar. Kata bapak yang lewat, Pak, bapak kan jualnya di sini bukan di sana. Oh ya betul juga ya. Hapus kata-kata di sini. Tinggal apa? Jual ikan segar. Begitu datang orang lagi bilang, Pak, selama ini saya langganan sama panjenengan, memang tidak pernah ada ikan busuk dijual, selalu ikannya segar-segar. Saya sudah langganan sekian tahun, tidak pernah kecewa. Oh, ya betul juga ya. Dihapuslah kata-kata segar, tinggal jual ikan. Ada orang lagi bilang, Pak, ini kan pasar kan? Betul. Pasar itu tempat jual beli atau tempat berbagi-bagi? Tempat jual beli. Loh, ngapain Bapak tulis jual ikan? Semua orang tahu lah kalau ke pasar itu jual ikan, nggak mungkin bagi-bagi ikan. Ya betul juga ya. Buang kata-kata jual. Tinggal apa?
tinggal ikat. Lewat anak kecil. Om, kami yang kecil tahu juga om, kalau yang ada insannya, ada sisiknya, itu namanya ikan, tidak mungkin kepiting. Oh, betul juga. Dihapuslah kata-kata ikan. Akhirnya tidak ada tulisan. Di dunia lucu-lucu ini, antum terlalu banyak mengikuti omongan orang. Kata Allah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Al-An'am surat ke-6 ayat 116. Yuk, sekarang kita mulai masuk ayat-ayat tentang dunia lucu-lucu. Mau belajar? Bismillah. Kita buka dari Al-An'am 116. Antum yang udah sering nonton SMK tuh udah sampai nggak tahu ayat penting kayak gini nih, ayat lucu-lucu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Mereka itu mengikuti prasangka. Kayaknya Bang EN tuh begini, kayaknya Ustaz Lukman tuh begini, kayaknya. Cuma kayaknya. Fakta yang asli mereka tidak tahu. Apa yang akan terjadi tidak tahu. Maka teman-teman, abang kakak, dalam melakukan kebaikan, teruslah berbuat baik, fokuslah pada kebaikan, dan jangan pernah pikirkan apa kata orang kebanyakan. Ikut saya, dia punya hak untuk bicara. Coba bilang. Dia punya hak untuk bicara. Kita juga punya hak untuk tidak mendengarkan. We have the same right. Dia punya hak untuk bicara. Wow. Punya hak tak? Hak dia. Dia mau berprasangka dengan otaknya, dengan kepalanya. Itu hak dia. Tapi kita sebagai manusia yang beriman, punya Tuhan Allah, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, punya hak juga untuk tidak mendengarkan. Jelas? Antum manusia merdeka, akhi. Antum bukan hamba sahaya seperti yang disebutkan Quran. Tidak. Antum punya hak untuk tidak mendengarkan. Filter, pilih-pilih. Antum punya berbagai macam pintu informasi. Ada dari sosmed, ada dari koran, ada dari telinga, ada dari grup WhatsApp. Macam-macam informasi masuk. Filter, pilih, screening. Tidak semua harus antum baca. Tidak semua harus antum dengarkan. Tidak semua harus antum masukkan dalam pikiran. Di sini jual ikan segar tadi menunjukkan bahwasannya apapun yang kita lakukan, kalau orang itu tidak paham, pasti selalu salah. Dia punya argumen, wes karepmu. Coba bilang. Nah, ini bahasa Jawa Timuran. Kalau bahasa Jawanya apa? Beda daerah, beda bahasa. Tapi saya pengen sampaikan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut manusia kebanyakan, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah bilang aktsar. Kata-kata katsirun, aktsar artinya paling banyak, kebanyakan. Berarti yang waras, yang wajar, berbicara berdasarkan data dan fakta, banyak atau sedikit? Yang bicara berdasarkan data dan fakta, banyak atau sedikit? Sedikit.
Yang banyak itu bicara berdasarkan prasangka. Paham? Mulai nyambung. Maka fokuslah pada yang mau berbuat baik. Fokuslah sama orang-orang yang mau bergerak lillahi ta'ala. Dan antum harus cari orang-orang begitu, karena jumlahnya sangat sedikit. Dunia lucu-lucu. Yang baik dimanfaatkan, yang jahat justru malah terlihat hebat. Begitu dunia hari ini. Betul. Lihat lagi. Ayo kita buka ayat-ayatnya ya. Antum buka Quran surat ketiga ayat 118. Tadi 6 116. Dunia lucu-lucu. Kebanyakan manusia. Sekarang surat 3 ayat 118. Allah bilang apa? Untuk kita semua di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba diulang. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa ya ayyuhalladzina amanu? Hai orang-orang yang sudah beriman, sudah punya prasangka baik sama Allah, sudah mengimani sesuatu yang gaib, sudah yakin Allah itu benar-benar ada, sudah amanu. Itu bukan hai orang-orang yang beriman, ada kayak gitu cara membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman. Fi'il madhi menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman, la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Yang tadi saya bilang fokuslah pada yang mau, karena yang gak mau banyak. Ustadz dia Islam kok. Oke, betul, agamanya Islam, tapi perangai dan tingkah lakunya banyak yang tidak Islami. Betul gak? Kelakuannya Islam, agamanya Islam, tapi kelakuannya nah Islam. Jangan kamu jadikan orang-orang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu. La ya'lunakum khabala, mereka tidak akan berhenti-hentinya untuk menyusahkan. Di depan antum baik, di belakang ningkat, nyangkar. Ini di dunia Allah sudah kasih 1400 tahun yang lalu. Cuma kadang-kadang ayatnya baru turun. Dia tidak paham, dia tidak baca. Waddu ma'anittum, apa yang dia harapkan? Apa yang dia harapkan? Baca Qurannya, tengok. Jangan tengok saya, tengok Qurannya. Nah inilah lucu-lucu nih saya tengoknya. Tengok Qurannya, pintar. Makin kerap saya tengok itu. Kasih abad tuh saudara, udah nih. Tuh. Masya Allah Ustaz, kok baru tahu Ustaz, kok baru turun ayatnya. Jadi ayatnya baru turun 118. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar.
Baca artinya tuh. Tidak henti-hentinya menyusahkanmu, mereka mengharapkan kehancuranmu. Apa yang mereka harapkan? Maka saya bilang, jangan tunjukkan kesusahan di hadapan manusia, karena itu yang mereka harapkan. Antum walaupun di kantong udah gak ada uang, saldo udah minta ampun, jangan pernah nunjuk-nunjukkan kesusahan. Jeng aku mau cerita jeng. Habis kau dimakannya. Habis cerita ngember deh, ini kita berdua aja ya. Jangan kita siapa ya. Mulut itu tuh, makhluk yang itu tuh. Tahu makhluk yang itu? Gitu. Yang kadang-kadang suka lucu lah pokoknya. Lampu set kiri belok kanan. Yang salah polisinya. Yang salah polisinya. Dimarah-marah. Ini polisi tidur aja nyusahin betul dia. Tahu kan polisi tidur? Ikut saya, ambil kalimat Qur'annya. Bilang apa? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Atau pakai istilah Qur'an, jangan pakai istilah sendiri. Ayo, 1, 2, 3. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Apa itu qad badatil baghdha'? Qad ditambah dengan fi'il madhi. Qad badatil baghdha', sudah amat sangat-sangat jelas. Nah gitu loh kalau pakai bahasa Quran tuh. Makanya kaidahnya bahasa Arab itu qad, kata-kata qad ditambah dengan fi'il madhi. Qad badatil baghdha'. Baghdha' artinya kemurkaan, kebencian, dendam, kesumat. Oh gitu loh. Yang amat sangat nyata. Dari mana? Min afwahihim. L ala M B E B mulut, nah gitu. Saya sengaja tahu, saya ada latih, ada yang halus-halus tuh tahu saya. Saya belajar kok bahasa Jawa. Tapi sengaja saya. C A C N ke M. Bibir. C A C B E B pedas. Tapi nggak sepedas mulut tetangga. Salah. Ayo ulang lagi istilahnya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Jadi nanti kalau misalnya Bang En nyampaikan pakai mustalahat Quran ini, bilang qad badatil baghdha'u min afwahihim. L ala M B E B B mulut. Apa Ustaz kok diulang-ulang terus? Lihat apa Allah bilang di Quran. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh amat sangat telah nyata sekali. Nah gitu lagi kita. Sungguh amat sangat nyata sekali kebencian di mulut mereka. Allah, mereka itu mereka itu kan, tapi nah kita lebih bagus lah. Mereka itu cabai mulut. Coba bilang cabai. Makanya Allah tegur kita 2 tahun kasih masker semuanya. Masih gak ngomong. Makin ngomel-ngomel tuh, makan lupa buka masker. Tapi Quran tidak menceritakan cuma itu. Ayo lanjutkan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar.
Buka Qur'annya, lihat panjang pendeknya jangan sampai salah. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa artinya wa ma tukhfi suduruhum akbar? Hah? Tepuk sebelahnya. Astagfirullah. Tepuk bibirnya sendiri, jangan tepuk bibir kawannya. Sedang enggak astagfirullahalazim. Apa kata Allah? Ayo, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sini. Pakai entu gini, pakai entu sama satu batu kan sekarang. Halo. Kalah kau nyamuk. Nah gitu kas, ngerjakan ini, ngerjakan itu. Tapi kata Allah, mulut mereka tidak seberapa. Yang di hati mereka lebih busuk lagi. Minum susu 2 kotak. Ayo ikut saya. Minum susu 2 kotak. Busuk hati kita. Busuk. Badannya besar, badannya kecil, mulutnya besar, bilang. Hatinya lebih busuk. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Antum ikut dalam putaran itu, masuk dalam pergolakan itu, ikut merumpi, bikin grup dalam grup, isinya majelis ghibah. Majelis apa? Ghibah. La haula wala quwwata illa billah. Ayo, ulang kalimat Qur'annya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. 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 Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa kata Allah di Quran? Allah menggunakan kata-kata akhfa yukhfi, khafiyah. Kata-kata khafiyah, khafa ya, itu menunjukkan sesuatu yang disembunyikan, disimpan rapat-rapat, tidak ditunjuk-tunjukkan. Wa ma tukhfi, akhfa yukhfi, sesuatu yang disembunyikan dengan sangat sengaja, ditutupi dengan sangat rapi, dibungkus-bungkus rapi-rapi, bagus-bagus. Di mana nyimpannya? Sudur. Sudur jamak dari sadr. Rabbish rahli sadri. Nah, gitu makanya. Ya kan? Tadi malam kan kata-kata sadrun. Wa yassirli amri. Sadrun jamaknya sudur. Jadi di depan antum, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Kiai, apa Kiai? Masya Allah Kiai. Ustaz ngomongin apa sih? Entah. Masya Allah ada Kiai. Kalau di Melayu pontiannya sepek banget. Pala hotel. Nggak capek ke? Hah? Nggak capek? Hidup kayak gitu tuh. Depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Di depan seolah-olah pendukung paling hebat, di belakang jilat paling kuat. Di depan pendukung paling hebat,
Di belakang jilat paling kuat. Siapa yang bilang ini? Allah. Baru turun ayatnya. 1400 tahun yang lalu. Sudah turun atau belum? Sudah. Udah dia bilang, Ustaz, belum jam 6 Ustaz. Gak apa-apa lah, guru balik awal. Lagi ngadapi orang-orang yang logonya besar, udah? Tonasenya kecil. Kalau pas makan, dia paling depan. Ya Allah. Coba lihat lanjutannya. Qad bayyana lakumul ayat. Ayat bukan satu ayat, bukan satu tanda, banyak tanda. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Menarik kalimatnya. Apa? In kuntum. Kata-kata in menunjukkan jika kamu melakukan, bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau pasti terjadi, Allah pakai idza. Ini Allah pakai apa? In. In itu berarti kalau. Berarti bisa dikerjakan, bisa enggak. Kalau idza pasti terjadi. Nah, begini Quran jelaskan. In kuntum, jika kamu sudah memikirkannya, jika kamu sudah menggunakan otakmu, gitu loh. In kuntum shodiqin, kira-kira pakai otak dah ya gitu. Coba pegang dulu kepalanya. Astagfirullahalazim. Ada nggak otaknya ini? Nah, gitu loh kira-kira. Ayo sekali lagi, astagfirullahalazim. Dipakai nggak selama ini ya? Gitu. Coba tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Dipakai atau enggak? Oh, ini second Ustaz, tapi like new. Second like new. Ayo, pakai istilah Quran. Sekali lagi ayo. Qad bayyana lakumul ayat. Ayo. Qad bayyana lakumul ayat. In kuntum ta'qilun. In kuntum ta'qilun. Antum bisa merasakan enggak di balik kata-kata qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun itu menunjukkan Allah tuh tanda kutip yang gemes banget. Ya Allah, udah aku jelaskan berkali-kali 1400 tahun yang lalu. Ini otak. Itulah kira-kira. Paham enggak? Ini kalau antum belajar bahasa Arab, antum tahu rasanya. Sama kayak bahasa Jawa tuh kan ada tingkatannya. Kalau nyuruh orang pulang itu kan ada monggo, pulanglah. Ada kata-kata ini, n, g, a, t, gat, keluar. Itu kalau sampai orang Jawa bilang minggato gitu, apa tuh artinya? Kalau kata orang Pontianak, orang Melayu, sambas dah kupadahkan. Mana bah otaknya nih, gitu loh. Maka kalau antum belajar bahasa Arab tuh, antum bisa ngerasakan feel, Quran tuh gini, ya Allah tuh bicara sama aku. Kan gini, kalau mau bicara sama Allah, sholat. Gimana kalau mau bicara sama Allah? Sholat. Tapi kalau mau tahu bagaimana Allah bicara sama kita, baca Quran. Ikut saya lagi, ulang. Qad bayyana lakumul ayat. Qad bayyana lakumul ayat. In kuntum ta'qilun. In kuntum ta'qilun. Udah dijelaskan sama Allah? Udah dijelaskan belum? Sudah. Banyak Allah jelaskan. Apa yang tidak dipakai? Akal, otaknya, kesadarannya, sudut pandangnya. Ini
Ini satu ayat ya, udah lebih dari setengah jam udah saya bahas. Jangan cuma baca terjemahannya. Gak bisa tuh menjelaskan isi Al-Quran tuh hanya baca terjemahan, belajar. Kalau tuh gak tahu tanya sama guru. Jangan pakai penafsiran ala-ala antum sendiri. Ini bahasa Arab. Quran itu Allah ciptakan, Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ada rumus-rumus. Antum-antum yang hari ini belum pernah belajar bahasa Arab, minimal niatkan dan azamkan, saya harus belajar bahasa Arab, walaupun sedikit-sedikit. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena saya Muslim. Kenapa belajar bahasa Arab? Kita pernah dengar istilah yang kasar ya, pernah dengar istilah otak udang. Pernah dengar? Kenapa disebut otak udang? Kecil. Bukan itu alasan. Tahu enggak? Kalau antum buka otaknya udang, itu dia bercampur antara otaknya dengan kotoran. Nyambung enggak? Kotorannya itu ada di kepalanya yang sering-sering betulin. Tahu kan? Kenapa kok pakai istilah otak udang? Karena isi otaknya cuma kotoran. Pegang lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Yuk, turun, mundur. Pakai istilah Quran, jangan pakai istilah sendiri-sendiri. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Gitu kalau antum mengajarkan Quran, nyampaikan ayat tuh pakai istilah yang Allah firmankan. Nggak usah pakai istilah-istilah sendiri. Sebutkan ayat Qurannya. Namanya kalau saya dulu tuh talaki. Talaki itu menghadap ke guru, datang, antum yang datangin guru, nanya satu ayat, nanti gurunya jelaskan begini, ini. Satu ayat. Nah, ini kayak saya sekarang sama antum ini lagi talaki namanya. Satu-satu dibedah. Mustolahat atau istilah-istilahnya pakai istilah yang Allah sebut dalam Quran. Saya jelaskan satu-satu. Qad badatil, kenapa qad bercampur dengan fi'il madi? Telah amat sangat nampak jelas sekali. Apa? Kebencian. Di mana? Di mulut mereka. Di mana kebenciannya? Di mana? Caca, kaeke, mulut. Di mana kebencian itu? Sini. Nggak mungkin hidungnya yang benci. Matanya, mata paling cuma gitu aja, cuma bisa melotot. Tapi kalau mulut banyak arti. Nah, dikit ya. Apa namanya tuh? Apa? Maido. Mencep. Mencep. Menduk. Coba lihat antum, mau seganteng apapun, alah, sok-sokan. Miskin aja ngajak-ngajak sedekah. Masak no. Apa? Siapa suruh jadi paskas? Kalau antum tidak siap menghadapi itu, mundur. Alah, ustaz-ustaz itu ya paling hidupnya dari amplop jamaah. Begitu ustaznya mulai bisnis dagang, ustaz kok jualan aja kerjanya. Ustaznya naik pesawat, ustaz kok gak sederhana, naiknya pesawat terus. Terus berenang itu dari Pontianak ke sini. Lu aja kali.
Ustaz kok makan di mall. Ustaz itu kodrat biru. Wah, Ustaz itu kodrat biru. Ustaz kok outlet biru. Ketemu robotnya ada gitu. Bukan saya yang ada yang bapakku teko. Aku sing tuku. Ses. Ya enggak usah sebut nama lah. Inisial aja, Ustaz. Inisial aja. Nggak boleh, nanti yang lain. Paham tuh? Udah terkenal gini kalau apa bahasa Qurannya? Qad badadil baghdau min afwahihim. Tapi anehnya teman-teman, anehnya makhluk-makhluk begitu jumlah dan habitatnya itu bertambah setiap hari. Itulah kenapa mereka bisa bikin grup dalam grup. Paham enggak? Kan ada nih grup 1. Dah, nanti mereka bikin lagi grup 1 lagi. Tapi isinya gibah semua. Wow. Nyambung enggak? Tapi itu enggak mengagetkan. Biasa aja. Lihat apa Allah bilang. Ayo, buka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Bilang. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nah, gitu cara bacanya. Apa? Allah bilang wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang ada di dada dan di hati mereka jauh lebih jahat, kata Allah. Ya, pegang dadanya sekarang, pegang dadanya. Astagfirullahaladzim. 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 Ampunkan saya ya Allah. Kita mungkin noleh orang dari awal kajian, noleh ke fulan, keingat sama fulan. Jangan-jangan yang disindir Allah itu kita. Siapa yang disindir Allah? Saya. Kulo. Dalam. Dalam itu artinya? Kaya. Inyo. Dalam. Kenapa orang Jawa pakai istilah dalam? Hah? Tahu enggak orang Jawa? Dalam itu saya. Maksudnya jangan sibuk nunjuk yang di luar, tunjuk dirimu sendiri dalam. Dalam kan? Ke dalam dirimu. Kalau orang Jawa kan, monggo Pak, 1 ditunjukkan ke orang, 4 balik ke diri sendiri. Itulah dalam. Anak-anak sekarang pakai istilah, dalam banget. Gitu. Itu artinya apa dalam banget itu? Gue, iku aku. Sing dikancani ku aku. Nyambung. Orang bikin kue. Apa? Combro, oncom di jeruk. Apa yang lagi? Klepon. Gula merahnya di dalam. Itu orang Amerika bingung. Gimana cara masukkan gula merah ke dalam? Tapi dia lebih bingung lagi lihat onde-onde. Luar biasa orang Indonesia punya banyak waktu katanya disusun satu-satu. Dia tidak tahu ilmunya. Jadi kalau ada bilang, dalam banget. Apa? Apa artinya dalam banget? Gue banget. Ini yang Allah sindir kita. Mulutnya sudah ngomong A, B, C, tapi hatinya lebih busuk, lebih kotor dari mulutnya.
Inilah dunia hari ini. Saya ngomong gini, mau ngasih tahu apa? Antum jangan berpikir semua orang senang sama antum. Dengar gak? Dengar gak? Jangan antum pikir semua orang senang sama antum. Makanya tadi saya matikan lampu, matikan. Saya tidak perlu lampu ini. Sebenarnya secara harfiah yang nampak zahiriyah, saya memang minta matikan lampu supaya efeknya tuh lampu ini terang, jadi ada lampu dari belakang gitu. Jadi kayak penampakan rasanya saya. Backlight. Tapi kalau dalam dunia batin, tadi kan zahir. Dalam dunia batin, lampu-lampu sorot ini kadang-kadang bikin kita lupa diri. Oh, boten kiai, kiai mawon. Boleh. Begitu saya bilang, antum lah ngomong, mana mic-nya tadi? Kata dia, minta mic kawan. Untung orangnya tidak ada di sini. Oh ada kiai. Orang mana itu? Orang dalam kiai. Orang apa? Orang dalam. Maka kata-kata dalam itu dalam banget sesuai dengan kata-kata. Tembus ke dalam. Makanya kalau di sini monggo satu yang tunjuk, 4 balik ke dalam. Jangan antum pikir ayat ini untuk orang lain. Ayo kita tengok ke dalam diri kita. Dan pengkhianat datang dari mana biasanya? Orang dalam. Tak mungkin kan pengkhianat di sini datangnya dari Samudra Atlantik sana. Pengkhianat itu datang dari dalam. Ya Bu, bisa dipahami. Dan Allah bilang apa? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jangan kaget ya. Jangan bingung ya. Yang tersimpan di lubuk hati mereka jauh lebih kotor, lebih jahat, lebih busuk. Dari awal Allah sudah bilang, la ya'lunakum khabala. Apa Allah bilang? Apa la ya'lunakum khabala? Mereka tidak hati-hatinya menyusahkanmu. Coba pura-pura ngangguk dulu, pura-pura ngangguk. Oh, baru turun ayatnya. Siapa yang sudah sering baca Quran lewat-lewat sedikit tapi baru paham pagi hari ini? Dengan diulang-ulang ini melekat gak kira-kira? Minimal dapat 1 ayat. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mundur lagi kita, waddu ma'anittum. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Maka saya bilang jangan tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Ada yang mengatakan menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Ada istilah begitu. Duri dalam daging, api dalam sekam. Wah, api dalam sekam itu ada saya tulis di buku Mustahil Miskin. Promosi Ustaz, enggak kasih tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Teman-teman semua,
Jangan pernah antum berpikir semua orang Sama. menyukaimu. Gimana tadi kalau ketemu? Masya Allah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak gitu mulutnya, gak gitu hatinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cukup Ustaz? Belum. Lihat ayat 120. Dah, gak apa-apa lah, buka 119 biar urut pemahamannya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Saya baca ayat ini. Astagfirullah. Sayang kita sama dia, belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu, doakan ini, doakan itu. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kita suka, kita sayang sama mereka, tapi kata Allah, mereka tidak menyukai. Jadi jangan antum pikir semua orang itu suka sama antum. Antum terlalu banyak tertipu sama lampu sorot dunia. Baru turun ayatnya, kita yang baru dibuka sama Allah. Wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna. Siap berkomitmen? Siap. Siap ini? Siap. Siap ini? Siap. C-A-C-A. Kita suka sama mereka, respect sama mereka, tertipu dengan sosmednya. Top, TOP, tulisan, omongan, penampilan. Coba. Tulisannya hebat, omongannya bagus, panggungnya bagus, public speakingnya keren, penampilannya meyakinkan. Ternyata isi hatinya. Dan ikut saya semuanya, jangan-jangan itu adalah saya. Astagfirullahaladzim. TOP, tulisan, omongan, penampilan. TOP, tertipu oleh penampilan. Hari ini dunia lucu-lucu, penampilannya, tulisannya, omongannya menipu. Dan jangan-jangan itu saya. Wa idza khalau addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Dan apabila mereka menyendiri, khalau addu 'alaikumul anamil minal ghaiz. Begitu dia menyepi, menghindar, atau sudah pulang, take off naik pesawat, orang itu menggigit jarinya karena marah dan benci kepada. Kenapa dia yang lebih terkenal? Kenapa dia yang lebih dihormati? Kenapa dia yang dapat oleh-oleh lebih banyak? Kok aku enggak? Busuk hati kau. Apakah ini hanya terjadi saat ayat ini turun saja? Tidak.
Dia merasa harusnya aku yang lebih dihormati, harusnya aku yang lebih di-mention, harusnya aku yang lebih disayang. Kenapa orang lebih sayang sama dia? Dongkol hatinya, kesal hatinya. Kok orang lain yang lebih dapat nikmat daripada dia? Aku yang seharusnya lebih pantas. Itulah busuk hati. Ketika dia sendiri, dia menggigit jari lalu mengatakan, "Kenapa orang itu? Nyambung dah nih." Dan jangan-jangan itu saya dalam. Kul mutu bi ghaizikum. Ini yang saya sering bilang tuh. Inilah ayatnya. Mutu bi ghaizikum. Matilah kamu, kata Allah, karena kemarahanmu itu. Jadi dia mati karena apa? Mati karena apa? Itu yang saya bilang tadi malam di Masjid Jogokarian. Saya bilang, orang yang kena penyakit yang berhubungan dengan darah, berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan ini. Saya tidak nuduh, naudzubillah. Coba antum cek yang berhubungan dengan pernafasan, sesak nafas kah namanya, apapun lah itu, penyempitan, penyumbatan, jangan-jangan ada kebencian yang belum selesai di dada. Karena yang ngomong Rasulullah, bukan saya. Di tubuh manusia, kata Rasulullah, ada segumpal daging yang namanya kolbun. Kalau baik itu baiklah seluruh tubuhnya, kalau rusak itu rusaklah seluruh tubuhnya. Kenapa kok ada penyakit sampai sekarang belum sembuh-sembuh? Jangan-jangan ada penyakit dalam dak nih? Dalam dak? Siapa itu? Dalam. Coba nanti saya ngomong gini dipotong lalu dibilang nuduh. Jadi usah nuduh kami ya. Kok gitu sih saya berpikirnya? Saya ngajak muhasabah. Oh, enggak gitu Ustaz, kami enggak gitu kok. Allah yang bilang tuh, kul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bi dzatis sudur. Allah enggak bisa kau bohongi. Dia lebih tahu isi hati. Maka beberapa sahabat tuh begitu kalau ada ayat-ayat alimun bi dzatis sudur itu para sahabat tuh tumbang pingsan. Apakah kami juga akan dihukum ya Rasulullah, kata sahabat, ketika kami berdetik ada hal yang tidak baik dalamnya? Allah tahu, kata Rasulullah. Waduh. Orang tanya, Ustaz, kalau supaya wajah glowing, wajahnya ini gimana Ustaz? Bukan, glowing itu bukan karena facial wash, bukan. Antum kalau hatinya glowing, wajah antum ikut glowing. Rumus itu. Seperti teko nih loh, Mbak. Kalau dalamnya putih, keluarnya putih. Kalau dalamnya kotor, keluar. Percaya enggak? Kalau saya sangat percaya rumus itu. Apa yang ada di hati itu nampak. Nah, Bang Denny, TOP BGT. Apa TOP BGT itu? Tertipu oleh penampilan baik, gak taunya topeng. Coba diulang. Tertipu oleh penampilan baik, gak taunya topeng. Siapa Ustaz? Kita hari ini lagi masak topeng kita masing-masing. Pakai kemeja, pakai kaos, pakai baju, jilbab syar'i. Pas dirazia handphonenya, video call buka jilbab. Yang cowoknya katanya santri, video call buka-buka baju. Berzina, check-in hotel. TOP BGT. Coba bilang. TOP BGT.
tertipu oleh penampilan baik, gak taunya topeng. Siapa itu? Selesai Ustaz ayatnya? Belum. Masih mau lanjut gak? Masih ada waktu? Lihat ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Ayo baca Qur'annya. Lihat Qur'annya, lihat ayatnya 1 2 3. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Apa in tamsaskum hasanatun tasuhum? Kalau mereka atau kalau kalian dapat nikmat, dapat kebaikan, mereka bersedih hati. Mereka akan miso-miso. Mereka akan sebut semua yang ada di kebun binatang, dari mulai kepiting, undur-undur, umang-umang, kudanil. Mereka akan sebut semuanya. Kenapa dia yang dapat jabatan? Kenapa dia yang lebih senang daripada saya? Harusnya saya kan yang merintis, saya kan yang memulai, saya kan yang ini, saya kan. Begitulah orang yang di ayat 120. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Sayyi'atun yafrahu biha. Sayyi'atun yafrahu biha. Begitu kau dapat musibah, anakmu sakit, keluargamu berantakan, mereka bilang, yes, bagus, itu yang aku harapkan. Rasa no, syukuri. Hidup ayatnya. Dengar dah kemarin, mereka tuh mau pergi umroh loh. Iya itulah mau. Tapi katanya pesawatnya delay loh, gak jadi terbang. Itulah memang mereka tuh kan jahat sama saya. Itulah karmanya. Das itu. Palak kau. Cengkau ya. Nyambung dah. Mereka tuh gak berangkat tuh karena gak hormat sama saya. Harusnya mereka hormat dong sama saya. Ketok palanya. Nyambung. Yuk pegang dadanya, bilang jangan itu saya. Jangan itu saya. Oke. Tapi mulut mereka dengan hati mereka lebih kotor mana? Hatinya. Siapa yang bilang? Allah. Di mana? Surat 19. Surat 3 ayat 118, 119. Mutu bi ghaizikum, mampuslah kau kata Allah dengan kemarahanmu. Kau simpan dendam untuk apa? Kau benci sama gurumu sendiri itu untuk apa? Kau benci sendiri sama orang yang pernah melahirkan untuk apa? Jangan ngopo. Apa untungnya kau simpan dendam itu apa? Kau udah baik benar ya. Maka Allah bilang, wa in tasbiru, ayo. Wa in tasbiru. Wa in tasbiru. Wa in tasbiru. Antum baca-baca gini, ini yang kan hafal ya.
sambil diniatkan, ya Allah mudah-mudahan ini ayat melekat di otak saya. Karena kalau ada maksiat, lepas lagi ayat ini. Dia tidak mau nempel di tempat-tempat maksiat. Tempat kotor tuh ayat Quran tidak mau nempel. Kalaupun ada orang katanya hafal Ustaz sekali, enggak, itu ayat cuma nempel tapi tidak ada membekas. Wa in tasbiru, wa in tasbiru, ulang, wa in tasbiru, wa in tasbiru, wa in tasbiru. wa in tasbiru. Kata-kata in menunjukkan pilihan. Kalau mau boleh, enggak apa-apa. Wa in tasbiru, Wa in tasbiru. berarti pilihan kan? Bisa dilakukan, bisa enggak kan? Kata Allah, wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ulang, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini kaidah, ini rumus, ini konklusi SMK pagi hari ini. Pesan saya untuk antum yang ada di 3J ini. Wa in tasbiru Wa in tasbiru wa tattaqu. Wa tattaqu. Pelan-pelan aja, tidak apa, tidak usah buru-buru. Dengarkan baik-baik, dirasakan, lihat satu huruf per huruf. Jangan dipanjangkan yang pendek, jangan dipendekkan yang panjang. Wa in tasbiru Wa in tasbiru wa tattaqu. wa tattaqu Wa in tasbiru wa tattaqu. wa in tasbiru wa tattaqu. Ru matobi'i, ku matobi'i. Jangan dilebih-lebihkan. Wa in tasbiru wa tattaqu. Wa in tasbiru wa tattaqu La yadurrukum kaiduhum syai'a. la yadurrukum kaiduhum syai'a. Hati-hati ya, bukan la yadurrukum, tidak ada wawunya di situ. La yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Pelan-pelan, ini kaidah, ini rumus, ini konklusi SMK ini. Antum kalau tidak dapat ini, tidak ngerti nanti next-nextnya. Ingat rumusnya, solusinya dari Allah. Wa in tasbiru Wa in tasbiru wa tattaqu wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. la yadurrukum kaiduhum syai'a. Coba baca dulu artinya. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Itu bahasa Qur'annya, diterjemahkannya begitu. Kalau dijelaskan gimana Ustaz? Mereka dibawa kasak kusuk, sibuk-sibuk, bikin grup, bikin ini, bikin itu. Mampus semuanya. Yang mau dijatuhkan tetap di atas, tetap belenggang, tetap menang, tetap tidak ada pengaruhnya, tetap mulia, tetap diustabid akdamakum. Yang di bawah kasak kusuk, bikin grup, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Tak ada yang jadi semuanya, mampus semuanya. Kenapa? Yang dilawan orang sabar, yang dilawan orang yang bertakwa. Maka tidak usah sibuk antum, mereka jatuh sendiri nanti. Nyambung? Nyambung nggak nih? Yuk, ikut saya lagi. Wa in tasbiru Wa in tasbiru wa tattaqu wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. la yadurrukum kaiduhum syai'a. Yang lain sibuk pasang bodyguard, sibuk ini, sibuk itu, ngamankan diri ini segala macam. Antum sabar aja ngadapinnya. Tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan kata-kata. Jangan doa-doa yang jelek-jelek, jangan berprasangka yang busuk-busuk di hati, jangan statement-statement apapun. Diam. Shh. Terus
wa tattaqu. Upgrade diri. Baca Quran masih belepotan. Betul kan mau baca Quran kau? Gak usah banyak bacot. Sholat subuh betul kan sholat subuh? Kau masih belang bentong sholat subuhnya. Bereskan. Gitu. Nggak usah ditumbangkan, pasti tumbang sendiri. Ngapain buang-buang waktu numbangkan pohon buruk? Pohon tuh udah kena makan rayap. Nggak usah dijatuhkan, jatuh sendiri. Jangan kotorkan tanganmu, kata Allah. Fa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Makar mereka, skenario mereka, cara mereka mau jatuhkan, bikin ini, bikin itu, mampus semua kata Allah, nggak usah pusing. Paham? Ayo baca sama-sama ini rumus. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Jadi walaupun mereka bikin skenario apa, kata Allah, bikin ini, pengen jatuhkan Nabi Muhammad SAW, pengen jatuhkan Musa alaihissalam, pengen jatuhkan Nuh alaihissalam, semua berbondong-bondong. Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri berbondong-bondong pengen jatuhkan Musa. Dan antum lihat raja-raja zalim itu kurang kaya apa? Kurang banyak duit apa? Musuh-musuh mereka kecil-kecil semuanya. Musa, Muhammad, dipikir miskin kan Nabi Muhammad itu di embargo. Wah, kata Allah, lihat ayat Qur'annya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah bongkar semua yang mereka kerjakan. Allah bongkar semua skenario mereka. Tanpa Nabi Muhammad SAW sibuk kasak kusuk bikin mata-mata kita. Siapa yang ngerasa ketemu jawaban hidupnya pagi hari ini? Terus marah-marah, Bu, kesel, dongkol, pegel. Wa in tasbiru, ya 1, 2, 3. Wa in tasbiru Wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Bukankah ini berita bahagia? Al-Baqarah, Al-Imran 118, 119, 120 ini berita bahagia kan? Tepuk sebelahnya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Siapa yang hafal wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Coba. Ayo. Boleh dari awal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 120 aja saya, ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kas mana ini? Klaten. Oh, timnya Mas Alfa. Dapat hadiah buku Ustaz Miskin plus uang cash. Ada uang cash 100.000 ya. Potong Bang Eri
ingat. Nanti ambil sayang ya. Yuk semuanya. Rumus. Hafalkan rumusnya yuk. Kita hafalkan rumusnya. Ini ayat antum print. Mana SKK, komandan Paskas, wakil pengasuh, Mas Yudi dan kawan-kawan di print ayat ini 118, 119, 120. Oke? Ada tempat cetak banner di Jogja ini? Khusus ayat 120 diperbesar bagian wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat padahal antum sudah berbuat baik sama dia, cara menghadapinya gimana? Sabar. Aku rapopo. Kulo boten nopo ya saestu kulo boten nopo. Kulo boten. Enak enggak belajar Quran kayak gini? Enak. Beginilah Allah ngajarkan Quran itu. Dia mau ngomong wow. Sekarangmu. Aku sudah bahagia. Kulo sampun bahagia. Kulo sampun bahagia. Sampun saesti. Saya punya istri, ada anak, ada pisang, ada lengkeng. Nanti yang makan juga bukan saya kok. Saya punya saudara-saudara yang baik-baik. Ya, kulo sampun bahagia. Sampun saestu. Oke? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Bilang sama ya Allah, kulo sampun cekap ya Allah, sampun bahagia ya Allah, saestu, sampun bersyukur. Banyak tak rezeki dari Allah untuk kita? Baik tak Allah sama kita? Dipegang, oh ini ayatnya, ini rumusnya. Cetak yang besar itu bisa dibaca. Ini rumus. Dulu saya pernah ngomong gini, sakersane Gusti. Sakersane Gusti. Kita minta sama Allah supaya hati kita dikasih hati yang lapang, hati yang bersih. Terakhir, nyambung antum kenapa Allah bilang yang bisa ketemu sama Allah cuma yang kolbun salim. Yang kolbun marid gak bisa. Coba bilang ya Allah, kulo sampun cekal, kulo sampun bahagia, saestu ya Allah. Ngomong antum pakai bahasa Jawa tuh nggak apa-apa. Saya tuh pakai bahasa Indonesia biasa ngomong. Saya pegang dada saya, aku udah ya Allah. Waktu saya umrah tuh teman-teman, saya pegang dada saya pegang perut saya. Ya Allah, perut aku udah kenyang ya Allah, udah cukup. Apa saya bilang ya Allah, anak yatim tidak bisa makan ya Allah. Masih banyak orang yang tidak bisa makan ya Allah. Aku perutnya udah, aku udah cukup, tapi masih banyak yang tidak bisa makan.
Gerakkan hati orang-orang baik untuk kasih makan orang-orang yang lapar ya Allah. Masih banyak orang tidak bisa kenal Engkau ya Allah. Hadirkan orang-orang yang mau memperjuangkan agama ini ya Allah. Hadirkan orang-orang baik itu ya Allah. Aku udah cukup. Tuh nangis saya sepanjang umroh tuh, sepanjang tawaf tuh berlintang kayak mata. Bukan mikirkan saya tidak. Saya sudah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi anak-anak saya ini ya Allah, santri-santri saya yang bersama saya ini, mereka masih banyak masalahnya ya Allah. Hadirlah Engkau untuk mereka juga ya Allah. Aku udah ya Allah cukup. Amat sangat kusyukuri. Tapi lihat mereka belum lunas hutang, belum mereka. Aku yang sedih ya Allah. Tak bisa kasih uang untuk mereka, belum bisa bekalkan mereka. Baru bisa kasih doa untuk mereka. Masih banyak yang belum bisa makan ya Allah. Pondok-pondok harus kami kurangi donasinya ya Allah. Ada yang masih lapar ya Allah. Saudara-saudara yang nyumbang juga hari ini bisnisnya sedang turun ya Allah. Banyak saudara-saudara yang baik-baik ini hari ini bisnisnya juga sedang hancur. Mereka orang baik ya Allah. Mereka menyumbangkan hartanya untuk agama-Mu. Tolong mereka semua ya Allah. Jadi bukan cuma penerima manfaatnya yang harus kita pikirkan. Kalau tadi malam diskusi sama Bang ya, orang yang nyumbang sumber manfaatnya juga, orang tua asuh, orang-orang baik itu lupa kita doakan juga. Kalau mereka mungkin salto-salto, jungkir balik, jual baju, jual kemeja, jual pakaian, jual makanan. Mereka juga sedang fight supaya bisnisnya terus survive. Kita doakan semua orang-orang baik. Lihat orang-orang yang hari ini belum makan, belum bisa punya pakaian yang bagus, belum punya penampilan yang lain. Sedih, hasis. Dia bilang, Ustaz, doakan bisnis saya Ustaz. Biasa penjualan sekian ribu botol Ustaz, hari ini turun drop ya Ustaz. Kemampuan beli masyarakat katanya menurun Ustaz. Tolong doakan Ustaz. Saya tidak pengen berhenti sedekah Ustaz. Saya tidak pengen berhenti berbagi Ustaz. Saya pengen terus bantu agama Allah lewat usaha yang saya rintis ini. Allah, tolong saudara-saudara kami, pengusaha-pengusaha kami ya Allah. Tolong saudara-saudara kami yang baik-baik ya Allah. Besarkan bisnis, majukan usahanya, berkahi bisnisnya, berkahi usahanya. Mudahkan mereka ya Allah, lancarkan hidupnya. Kami semua bersaksi ya Rabb, bisnis mereka untuk membesarkan agama-Mu ya Allah. Besarkan usahanya ya Allah, berkahi ya Allah, lancarkan ya Allah. Kami tahu mereka juga sedang berjuang. Kami tahu mereka sedang pikirkan bisnis bukan hanya untuk mereka, tapi untuk karyawannya, untuk orang sekitarnya. Besarkan ya Allah, lancarkan ya Allah, berkahi ya Allah. Kasih solusi terbaik ya Allah, jauhkan mereka dari akal yang batil ya Allah. Muliakan saudara-saudara kami ya Allah, orang-orang yang dermawan selama ini ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Lindungi bisnis-bisnis mereka ya Allah. Mereka berbisnis, buka usaha. Jangan diri, jangan minta-minta. Memikirkan agama-Mu supaya mereka bisa banyak bersedekah. Muliakan ya Allah saudara-saudara ini ya Allah. Pengusaha-pengusaha ini ya Allah. Jauhkan kami dari meminta-minta kepada manusia ya Allah.
teman-teman yang lagi merintis bisnis, merintis usaha, baru mulai dagang. Mudah-mudahan Allah berkahi bisnisnya, Allah berkahi usahanya, Allah berkahi semua niat cita-cita baiknya, Allah lindungi bisnis-bisnis usahanya, Allah perbaiki manajemennya, perbaiki karyawannya, perbaiki sistemnya, Allah datangkan konsumen-konsumennya, Allah datangkan saudara-saudaranya, Allah datangkan investor-investornya, Allah datangkan orang-orang baik di dalamnya. Buat para pengusaha, buat para bisnismen, para saudagar, para pedagang, orang-orang yang hari ini sedang memulai merintis bisnis. Saya tahu hari ini kondisinya tidak mudah. Antum sedang memilih bertahan, survive. Semoga Allah melindunginya. Semoga Allah menjaganya. Semoga Allah angkat derajat kawan-kawan semuanya. Apakah kaya bunda? Insya Allah kami dari masjid mendoakan. Allah muliakan antum dunia dan akhirat. Salam hormat saya, salam hormat kami, keluarga besar dari Kapalula, untuk semua para saudagar-saudagar, para pengusaha-pengusaha, para pemilik-pemilik bisnis di seluruh dunia. Inilah Universitas Kehidupan SMK ini. Kita saling mendoakan, saling menyayangi, saling mencintai. Doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya ya. Mereka sedang survive, mereka sedang bertahan, mereka berusaha untuk tak mencat karyawan. Mereka mungkin dibalik senyumnya itu menyimpan luka. Mereka juga menahan diri tak mau curhat sama manusia. Tapi mata batin kita bisa merasakan mereka sedang sakit, mereka sedang susah. Kita sebagai saudara mendoakan. Pakai apa melihatnya itu? Pakai mata batin, pakai mata hati. Semua, siapapun yang sedang berusaha, sedang berdagang, menghidupkan jual beli, semoga Allah muliakan, menyuburkan sedekah. Jadi jangan antum mentalnya cuma minta aja, nodong-nodong aja. Pak, mana infak di bulan ini, mana ini? Enak aja mulut antum tuh ngomong kadang-kadang. Doakan baik-baik ya, jangan minta-minta. Insya Allah kita semuanya para paskas mendoakan ya, para orang tua asuh dijaga Allah, dimuliakan Allah. Doakan kami juga, semoga kami juga bisa amanah, istiqomah, tetap ikhlas, tetap lillah. Para penerima manfaat, para pondok, para santri, doakan orang-orang yang terlibat. Bayangkan ada 3 elemen, 3 kelompok manusia. Ada yang menyumbang, ada yang mengantarkan, ada yang menerima. 3-3 ini ngangkat tangan di hadapan Allah. Yang menerima tahu diri, yang mengantarkan juga tahu diri, yang berbagi tahu diri. Masing-masing merumongso, ngerasa gitu. Oh, aku berbagi tidak boleh nyakiti hati. Aku yang mengantarkan tidak boleh berkhianat. Aku yang menerima tidak boleh rakus. Kan seimbang jadinya. Betul tak? Yang memberi tidak merasa berjasa, yang mengantarkan tidak berkhianat, yang menerima tidak rakus. Sampaikan. Yang memberi tidak merasa berjasa, yang mengantarkan tidak berkhianat. Kita nih yang di tengah-tengah ini. tidak rakus. Jembatan amal soleh. Yang menerima tidak rakus. Kok cuma segini? Kok cuma segini aja? Yang memberi tidak merasa berjasa, yang mengantarkan tidak berkhianat, yang menerima tidak rakus. Sama-sama merumongso ya. Apa ngerumongso itu? Merasa tahu. Kalau ini diajarkan,
ini disampaikan berulang-ulang, insya Allah jadi manfaat. Begitu dia mau ngasih, ulang tadi rumusnya apa? Yang memberi tidak merasa, Yang memberi tidak merasa berjasa, yang menerima dan takut, yang mengantarkan tidak berkhianat, yang menerima tidak rakus. Dapat nasi gratis, ambil satu aja Bu, ambil 10, dijual lagi, namanya rakus. Jadi jembatan amal soleh harusnya 10 ton, ditilep cuma 2 ton yang didistribusikan. Pengkhianat. Apa? Pengkhianat. Yang ngasih merasa paling berjasa. Kalau nggak ada saya, kalau nggak saya sumbang, kalau nggak saya ini. Tiga-tiganya punya ujian. Tolong ini disampaikan. Pakai saya titip untuk sampaikan ini 3 kesadaran. Kesadaran sebagai pemberi, kesadaran sebagai jembatan, kesadaran sebagai benar. Sip. Dari tadi nanya-nanya itu suara Bang EN. Coba tengok sendiri. Yang kena kamera narsis. 3 kesadaran. Coba ulang. 3 kesadaran. Yang memberi tidak merasa berjasa. Yang memberi tidak merasa berjasa. Yang mengantar tidak berkhianat. Yang mengantar tidak berkhianat. Yang menerima tidak rakus. Yang menerima tidak rakus. 3 kesadaran. Sip. Oke. Kulo wangsul rumiyin. Matur nuwun ingkang kathah. Mohon doanya dan pangestunipun. Mohon maaf lahir batin selama saya istri di sini ada salah, ada khilaf, pasti ada salah, pasti ada khilaf. Mohon dimaafkan. Mohon doanya kami lanjut lagi perjalanan ke kota selanjutnya. Doanya mudah-mudahan nanti bapakku bisa teko lagi. Kalau bapak teko, aku sih tunggu. Doakan semoga saya, istri Bunda Uhu, kami sekeluarga dijaga Allah. Amin. Dilindungi Allah. Amin. Selalu dalam kasih sayang dan perlindungan Allah. Amin. Doakan juga Bang EN sekeluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang. Amin. Doakan semua para ustadz-ustadz, guru-guru kita. Ada Ustadz Salim di sini, ada gurunya kita Tuan Guru Sarabusoma, dan semua guru-guru yang hari ini, Habib Muhammad bin Anis, para guru, para asatid yang mungkin tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langitnya Allah, yang gak disebut, gak termention, gak punya Instagram, bahkan tidak terkonek dengan sosmed. Orang-orang itu banyak sekali. Kita doakan semua guru-guru muslimin muslimat, orang-orang soleh yang ada di muka bumi ini, orang-orang yang mengenalkan kita kepada Allah. Kita doakan semoga semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.